Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kakak Evelyn di pagi hari ini dalam perenungan pagi bagi kelas remaja. Untuk itu adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari siapkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, adapun bagian firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari Injil menurut karangan Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Adik-adik sekalian, sekali lagi bagian firman Tuhan yang kita akan baca di saat ini terambil dari Injil menurut karangan Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik boleh mengikuti di dalam Alkitab masing-masing dan kakak akan baca untuk kita di saat ini. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan perikop hal berdoa. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, dari bagian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Injil menurut karangan Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian semua orang percaya. Karena dimanapun keadaan tertekan, terjepit atau mengalami jalan buntu dalam permasalahan, hal pertama yang kita butuhkan adalah doa. Entah kita sendiri yang berdoa atau kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Doa lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang tak terbatas, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun banyak orang Kristen kurang menyadari arti pentingnya berdoa. Terbukti mereka sering mengabaikan jam-jam doa dan susah sekali menyediakan waktu secara konsisten untuk berdoa. Sedangkan untuk melakukan aktivitas lain, mereka bisa. Berdoa haruslah menjadi hal terpenting dalam kehidupan kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Sedangkan berdoa adalah suatu pekerjaan yang berdampak kekekalan. Hidup tanpa doa ibarat rumah tidak bertiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang yang mendukung?
Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Dari bagian pembacaan kita, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 tentang hal berdoa. Bapa di sorga mengetahui keperluan anak-anaknya dengan baik. Maka anak-anak Tuhan dapat mengemukakan keperluan itu secara pendek. Yesus memberi contoh doa Bapa kami, yang betul merupakan doa yang pendek. Ayatnya yang ke-9 dan 10, karena itu berdoalah demikian. Dengan contoh doa ini, Kristus menunjukkan apa saja yang harus menjadi pokok doa orang Kristen. Ada 6 permohonan dalam doa itu. 3 yang pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah, dan 3 sisanya berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kata yang pertama dalam Injil, Dia ini yaitu Bapa, adalah kata yang penting kepada orang yang percaya akan Yesus dan yang menaati perintah-perintahnya. Yesus mengizinkan untuk mempergunakan dalam doa itu nama Bapa untuk Tuhan, yang adalah hal yang jarang dilakukan oleh orang Yahudi. Dengan kata kami, Yesus mengajar kita untuk menjadi insaf bahwa kita berdoa sebagai anggota dari suatu persekutuan, yaitu persekutuan pengikut-pengikut Kristus. Walaupun kita berdoa sendirian, namun demikian kita adalah anggota persekutuan itu. Di belakang kata-kata Bapa kami ada tambahan yang di sorga. Kata-kata ini menandakan bahwa rasa hormat yang besar terhadap Tuhan harus tinggal tetap, walaupun kita memberi nama Bapa kepada Tuhan. Dikuduskanlah nama. Hal yang perlu diperhatikan di dalam doa dan kehidupan kita ialah pengudusan nama Allah. Adalah hal yang sangat penting bahwa Allah sendiri dihormati, dimuliakan, dan ditinggikan. Datanglah kerajaan. Doa orang Kristen haruslah berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi sekarang ini, dengan perwujudannya pada masa yang akan datang. Kita harus berdoa untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya, serta menegakkan kerajaan Allah yang abadi di langit baru dan bumi yang baru. Kita pun harus berdoa untuk kehadiran dan manifestasi rohani dari kerajaan Allah sekarang ini, yakni penyataan kuasa Allah di antara umatnya agar menghancurkan kuasa iblis yang masih merajalela. Maka kita berseru supaya Tuhan mendatangkan kerajaannya secara penuh ke dunia yang baru, dan supaya Tuhan mendatangkan dunia baru itu di mana Tuhan dihormati dengan sempurna. Jadilah kehendak-Mu. Berdoa seperti ini berarti bahwa kita sungguh-sungguh menginginkan kehendak Tuhan dan maksud Allah terwujud dalam kehidupan kita dan keluarga kita sesuai dengan rencananya yang abadi. Dalam permintaan ini kita mohon kekuatan untuk melaksanakan kehendak Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan itu dapat kita mengetahuinya di dalam firman-Nya yang telah dinyatakan, yaitu Alkitab, dan melalui pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita. Permohonan supaya kita diberi kesanggupan untuk menjalankan kehendak Tuhan adalah ciri dari setiap doa Kristen yang baik. Ayatnya yang ke-11,
makanan kami yang secukupnya. Doa juga harus berisikan permohonan tentang kebutuhan pokok sehari-hari. Ayatnya yang ke-12, seperti kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa harus memperhatikan masalah dosa dan kesediaan untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Jika kita tetap membenci orang yang bersalah kepada kita, Tuhan tidak dapat mengampuni kita. Tuhan pun tidak dapat mengisi kita dengan anugerahnya dan keampunan jika kita tidak rela mengeluarkan kasih dan keampunan kepada orang lain. Dan ayatnya yang ke-13, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua orang percaya merupakan sasaran khusus dari permusuhan iblis dan maksudnya yang jahat. Permintaan terakhir ini mengingatkan kita bahwa kita selalu dalam bahaya, bahwa kita akan disesatkan oleh iblis dan menjadi tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita sekali-kali tidak boleh lupa untuk berdoa agar kita dibebaskan dari kuasa dan rencana jahatnya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, doa adalah nafas hidup kita, yaitu berdoa yang bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas agamawi, bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat doa yang dihafalkan, tetapi yang menjadi gaya hidup sehari-hari. Inilah yang dimaksud memiliki kehidupan doa. Sebagai hal terpenting karena mereka beranggapan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa harus melibatkan Tuhan. Padahal doa merupakan jalan yang Tuhan sudah tetapkan supaya kita berbicara, membangun hubungan dengan Dia, dan meminta sesuatu kepadanya. Ketika orang benar berdoa kepada Tuhan, Dia yang Maha Kuasa sanggup melakukan apa saja, sebab tidak ada yang mustahil baginya. Sebesar apapun masalah bisa diselesaikan. Sakit penyakit disembuhkan. Pintu yang tertutup pun bisa terbuka. Perkara yang tak mungkin menjadi sangat mungkin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita belajar untuk memahami cara berdoa yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan Bapa yang di sorga, maka sudah barang tentu bahwa sebagai orang yang percaya kepadanya, kita harus memperhatikan hal tersebut dan mempraktikkan cara berdoa yang benar itu di dalam kehidupan berdoa kita, agar doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu berkenan dan Ia pun menjawabnya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam doa jangan kita bertele-tele. Sebaiknya sebelum kita berdoa, kita terlebih dahulu menenangkan pikiran dan mempersiapkan hati serta pokok-pokok doa yang akan kita doakan, sehingga kita tidak dapat berdoa dengan singkat, padat, dan teratur. Kita percaya Allah Bapa di sorga mengetahui segala sesuatu yang kita maksudkan di dalam doa kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini telah memotivasi kita, mengajarkan kepada kita sekalian tentang hal berdoa,
Berdoa berarti kita berbicara dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Hendaklah apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan kita bawa di dalam doa. Tuhan akan menjawab itu semua bagi kita. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kiranya lewat perenungan kita di saat ini, mau selalu mengingatkan adik-adik dan kita semua betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini.